Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema, judulnya adalah belajar menikmati hidup. Coba saya mau tanya, Bunda yang hadir di sini sudah merasa nikmat belum menjalani hidup ini? Bunda sudah ngerasa bahagia belum menjalani hidup? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada 3 kunci atau tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama apa? Bersyukur ketika diberi nikmat. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Saya ulangi ya, ada 3 kunci atau tanda seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. 1, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. 2, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Dan yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira Bunda yang hadir di sini sudah masuk kategori yang 3 poin tadi atau belum? Kalau belum, berarti itulah sebab kenapa kita belum bisa menikmati hidup. Itulah faktor kenapa kita masih belum bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Karena mohon maaf, bisa jadi kurang bersyukur ketika diberi nikmat, kurang bersabar ketika ditimpa cobaan musibah, kurang tobat atau belum tobat atau tidak tobat ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Dibolak-balik, memang hidup mah pasti begitu. Betul apa enggak? Bunda, hidup ini ya adalah perputaran dari setiap rangkaian dinamika ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup ini hanya ada 2. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan kematian. Perhatikan kalimat ini. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu sekalian. Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang tidak kamu senangi. Wal khairi, dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang kamu sukai. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kata Allah, hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu ada berapa? 2. Kadang berupa kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Kadang sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, mengecewakan, yang tidak kita inginkan. 2 ujian itulah yang digulirkan, digilirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah. Sehat, sakit. Lapang, sempit. Untung, rugi. Kaya, miskin. Atau juga ada yang menyebutkan cukup. Karena katanya nggak ada yang miskin harusnya. Yang kurang itu rasa cukup di hati kita. Ya. Sekarang tegak, berdiri, kuat, besok terpuruk, lemah. Ada saat kita tertawa, ada saat juga kita menangis. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita apa? Kehilangan. Ada saat mesra-mesraan, ada saat jengkel, kesel. Betul apa enggak? Ada saat sayang, ada saat cinta, tapi juga akan ada saat apa? Maka tempatkan setiap sikap porsi kita dalam menyikapi ujian-ujian itu dengan porsi yang pertengahan. Ketika Bunda tertawa, jangan tertawa terbahak-bahak. Siapkan space
Bisa jadi besok lusa kita akan menangis sejadi-jadinya karena dinamika ujian dalam kehidupan kita. Jelas tidak? Coba Bunda memulai hari itu dengan sesuatu yang baik, itu akan memulai kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jika Bunda belum mampu bersyukur ya, dengan nikmat ya, dengan ujian tuh bolak-balik aja begitu Bunda. Maka kita akan paham bahwa memang hidup mah begitu. Ketika diberikan nikmat harus apa? Bersyukur. Ketika diberikan musibah kudu sabar. Ketika pernah buat salah kudu apa? Taubat. Ya sudah begitu. Nah, dari 3 poin itu ada satu poin yang harus menjadi pedoman bagi kita, yaitu belajarlah untuk bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Ahilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada zat yang pernah memberikan dan terus memberikan sesuatu kepada kita. Berterima kasih terhadap sesuatu yang pernah kita dapatkan dalam hidup. Itu bersyukur. Begitu banyak yang harus kita syukuri dalam hidup. Sampai kadang-kadang kita lupa untuk tidak bersyukur dengan banyaknya kebaikan yang pernah kita dapatkan. Apa faktornya? Karena kita lebih sibuk melihat apa yang menimpa kita daripada apa yang didapatkan oleh kita, terutama dalam kebaikan. Banyak di antara Bunda yang gelisah ketika doanya belum diijabah. Kita lupa untuk tidak berterima kasih kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta kepada Allah. Dan kita seakan-akan melihat itu bukan bagian dari nikmat, padahal itu adalah nikmat. Bunda minta A, tapi belum dikasih yang A itu. Kita lupa padahal ada B, C, D, E, F, G sampai Z yang Allah berikan kepada kita, yang tanpa kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan itu atau belum? Berarti qalilan ma tashkurun. Begitu banyak orang yang di dalam hidupnya Allah berikan nikmat, tapi dia sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena tidak cukupnya, bukan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi karena kurang bersyukur dengan apa yang dihadirkan Allah dalam hidupnya. Kurang berterima kasih kepada Allah. Maka bagaimana agar kita bisa belajar untuk bersyukur? Cara bersyukur itu yang paling mudah ada 3 Bunda. 1, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Caranya adalah tanamkan di hati kita bahwa begitu maha baiknya Allah kepada kita, dan semua yang kita dapatkan dalam hidup ini hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar untuk menerima, Bunda. Belajar untuk ridho dengan semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, dan berpikirlah bahwa itu adalah pemberian terbaik Allah kepada kita sebagai hambanya. Punya kelapangan hati menerima segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah nikmat yang luar biasa. Belajar lapang, belajar nerima, belajar sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang didapatkan dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika semua adalah pemberian Allah, maka Bunda akan yakin nggak yang Bunda dapatkan dalam hidup itu adalah semuanya kebaikan? Yakin apa enggak? Yakin. Tadi saya nulis di status saya, bersyukur itu bukan hanya karena semua baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita meyakini selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi artinya semua yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, selama kita bersyukur dengan hati, berarti kita meyakini bahwa semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong catat baik-baik ya. Semua yang baik menurut kita manusia belum tentu baik menurut Allah.
Tapi semua yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita manusia. Banyak di antara bunda, banyak di antara kita yang seringkali mengukur sesuatu itu baik atau tidak sesuai dengan logika kita, betul nggak? Contoh, punya suami soleh itu baik apa enggak? Baik atau tidak? Baik. Di hati kita, kita akan merasa meyakini bahwa itu adalah kebaikan. Sekarang saya balik, punya suami yang kurang soleh itu baik atau tidak? Apa jawabannya? Kita akan jawab dengan cepat tidak, ya kan? Ujungnya kita ngeluh, ujungnya kita marah-marah, ujungnya kita jengkel, menyalahkan keadaan. Kita lupa bunda, boleh jadi Allah masih menyimpan kebaikan di balik keadaan suami kita yang mungkin tidak kita inginkan. Apa di balik kebaikannya? Mungkin Allah sedang siapkan pahala kepada kita karena kita masih bersama dengan suami kita walaupun suami kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang bunda punya suami yang kurang soleh, baik atau tidak? Qadarullah, pasti ada kebaikan. Di hati yakin, maka kita akan mengucapkan kalimat, ya. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Belajar untuk menikmati hidup. Ustadz, tapi kan kumaha atuh da suami aku teh meuni kurang soleh, udah jengkel aku teh, udah berkali-kali minta, soklah kumaha Allah. Kan kadang-kadang kita mah kesalnya dengan keadaan begitu. Bunda lupa kalau Asia binti Muzahim itu diberikan pahala rumah di surga karena apa coba? Karena sabar punya suami seperti Fir'aun. Betul atau tidak? Nabi Nuh alaihi salam itu diberikan pahala, dimuliakan oleh Allah karena sabar kepada kaumnya dan juga sabar kepada istri dan anaknya, dan kemudian dia mendapatkan kebaikan tetap mengatakan kalimat alhamdulillah, semuanya dari Allah, sehingga Allah berikan keadaan itu. Bunda kalau yakin di hati nih semua yang terjadi karena izin Allah, atas izin Allah, maka kita akan selalu menerima, melihat itu dengan kacamata husnuzon gitu, dengan kacamata baik. Tapi kan Ustadz, kita mah kadang-kadang ya tidak pandai melihat itu, makanya kudu belajar. Makanya judul kita apa? Belajar menikmati hidup. Kalau ada di antara nikmat yang Allah titipkan kepada kita belum kita syukuri, maka belajarlah untuk mensyukurinya. Mulailah hari ini mengatakan di hati, kita mah bukan siapa-siapa, kita mah bukan apa-apa. Kalau seandainya bunda hari ini diberikan apapun oleh Allah, kita hanya dititipi aja sama Allah. Saya ulangi ya, hanya dititipi sama Allah. Kalau yang nitip mau ngambil apa yang dititipkan boleh apa enggak? Boleh, tergantung yang nitipin sama kita. Apa yang mau bunda sekarang sombongkan dalam hidup? Apa coba? Harta sebanyak apapun, kita cuma dititipin sama Allah. Popularitas, dikenal, diketahui, disanjung, dipuji, dihargai, dihormati, cuman dititipin sama Allah dan ditutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dibuka, kalau seandainya diambil, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Belajarlah untuk melihat sesuatu itu dengan kacamata syukur, dengan kacamata nikmat. Banyak orang yang gelisah dengan nikmat yang dia dapatkan dalam hidup, tapi dia tidak pernah gelisah dengan rasa syukur yang belum dia hadirkan dalam hidupnya. Nikmat Allah itu banyak nggak bunda? Banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget. Masalah yang kita hadapi banyak atau sedikit? Sedikit. Jawab, nikmat Allah itu banyak, masalah yang kita hadapi sedikit. Itu rumus kata Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai'in min, ada kalimat min tuh, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian, bisyai'in dengan sesuatu, min dari sedikit, al-khawf sedikit ketakutan, al-ju'i sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal sedikit kekurangan harta, wal anfus sedikit kegoncangan kekurangan jiwa, wathamarat sedikit kekurangan harta, buah-buahan sedikit.
Masalah kita itu sedikit, nikmat Allah banyak. Jangan dibalik. Sok, ketika bunda berdoa, itu nikmat atau bukan? Bunda sedang punya masalah, bunda bisa doa, itu nikmat atau? Itu nikmat. Nikmat bukan hanya pada ijabah doa saja gitu, bukan hanya dikabulkan doa saja, tapi bunda saat punya masalah diberikan kesempatan untuk berdoa, itu nikmat. Pernahkah kita mensyukuri itu? Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah dengan keadaan itu? Bahkan ketika bunda ditimpa masalah pun, dan saat bunda ditimpa masalah membuat bunda langsung ingat dengan Allah, nikmat atau bukan? Nikmat, karena begitu banyak orang yang ditimpa masalah nggak ingat sama Allah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Ketika bunda diberikan kebahagiaan dan kemudian bunda berpikir bahwa ini semua adalah dari Allah, itu nikmat bunda. Nikmat. Bunda bisa yakin, bisa sadar, bisa tahu semua datang dari Allah, itu nikmat bunda. Belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, ya, nikmat bernafas, nikmat menghela nafas, berdegup jantung, nadi alirannya lancar darahnya, kita bisa berpikir, bisa melihat, bisa menghitung, bisa mendengar, bisa bicara, itu nikmat atau bukan? Nikmat ya Rob, banyak banget ya nikmat engkau. Iya, makanya kalau Ahilman suka bilang begini, jika engkau dihadapi dengan persoalan, jika dihadapkan dengan masalah, percayalah bahwa kemudahan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kamu hadapi. Makanya bunda perhatikan ayat ini ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kalau mau kita terjemahkan, artinya adalah maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Karena kesulitannya ditulis dengan ma'rifat, sedangkan kemudahannya ditulis dengan kalimat nakirah. Ma'rifat itu maknanya satu, nakirah itu maknanya banyak. Artinya satu kesulitan buahnya apa? Banyak kemudahan. Dan Allah ulang-ulangi kalimat itu 2 kali kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan ada banyak kemudahan. Bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Maka percayalah, tanamkan di hati sifat untuk berterima kasih kepada Allah. Di hati bahwa semua ini adalah pemberian nikmat dari Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Bersyukurlah kepadaku, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Yang kedua, syukur dengan apa? Lisan. Syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Say alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Untuk apapun yang kita dapatkan hari ini, katakan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan katakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika kita mendapatkan sesuatu mungkin yang tidak kita inginkan, maka katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bunda, kalimat alhamdulillah itu ada al di depannya, maknanya adalah tidak ada yang berhak dan pantas mendapatkan pujian kecuali lillah, kecuali Allah. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya bunda, punten, kita itu lebih pandai mana? Bersabar ketika mendapatkan kesulitan atau bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan? Bunda, mohon maaf ya, banyak orang yang mungkin dia bisa sabar kalau mendapatkan kesulitan, tapi sedikit orang bisa bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Dia lupa kalau kebahagiaan juga adalah ujian kan? Ujian apa? Ujian syukur. Jadi kita ini diuji, ketika mendapatkan kebahagiaan diuji kesyukurannya, ketika mendapatkan kesulitan diuji kesabarannya. Berarti dua-duanya ujian atau bukan? Ujian. Kita bisa nerima ujian sulit dengan sabar, walaupun juga tidak sedikit yang nggak bisa gitu. Tetapi jauh lebih banyak orang yang tidak bersyukur, kurang bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, nikmat. Merasa kalau segala sesuatu yang datang itu gara-gara usaha dia. Ya enggak? Siapa dulu atuh? Kalau bukan karena aku mah. Kita
kadang-kadang menyalahkan Allah. Nah, kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, juga salahkan kita, Bunda. Jangan salahkan Allah. Karena Allah tidak mungkin ya menginginkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Pasti ada kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, itu semua sebab karena ulah tangan kamu sendiri. Kita mah kadang-kadang kalau kebaikan bilang karena kita, tapi kalau keburukan kadang-kadang kita bilang karena siapa? Karena Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik menimpamu itu dari Allah, yang buruk menimpamu itu karena perbuatan kamu sendiri. Jangan dibalik. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita mendapatkan nikmat, katakan di hati kita, katakan di lisan kita, Alhamdulillah. Coba saya mau tanya, Bunda dalam sehari berapa kali mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Lebih banyak luhlah atau Alhamdulillah? Ayo. Kalau masih sering berkata, sekarang ganti dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Lihat suami soleh, Alhamdulillah. Lihat suami kurang soleh, Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada suami kita. Lihat anak kita berprestasi, katakan apa? Alhamdulillah. Kalau mungkin anak kita ada kekurangan, katakan apa? Alhamdulillah. Semua ini nikmat dari Allah. Bisa ikut kajian? Alhamdulillah. Tidak sempat ikut kajian? Alhamdulillah, masih bisa ikut di waktu yang kemudian. Selalu ada kalimat Alhamdulillah. Percayalah, kedepankan kalimat Alhamdulillah daripada kalimat luhlah dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang belum menikah, pernah dekat dengan seseorang, tapi kemudian nggak jadi menikah, katakan apa? Alhamdulillah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan seseorang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pernah meninggalkan kita. Alhamdulillah. Bunda suami di PHK, katakan apa? Alhamdulillah. Cek suami teh, nah alhamdulillah nyatu Bunda, kudu alhamdulillah ayah. Karena kata Ustadz Hilman, bisa jadi ini adalah awal kebaikan bagi kita. Mungkin selama ini teh ayah nggak punya waktu untuk usaha, untuk bisnis. Sekarang Bunda di PHK, ayah di PHK, meren ini waktu kita untuk mulai bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah, nikmat Bunda, nikmat. Kalau Bunda belum bisa mengatakan Alhamdulillah, kalau Bunda belum bersyukur dari hati, nggak akan pernah nikmat hidup ini. Yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur itu kudu dibuktikan, bukti dengan amal perbuatan. Bunda sholat, Bunda ngaji, Bunda saum, Bunda infak sedekah, itu adalah bagian syukur dengan amal perbuatan kita. Syukur dengan amal itu berarti kita menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan di hadapan Allah. Saya ulangi, syukur dengan amal perbuatan itu adalah kita menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan di hadapan Allah. Itu bersyukur. Bunda dititipkan harta, Bunda infak sedekah, itu adalah Bunda cara bersyukur atas kebaikan harta yang Allah berikan kepada kita. Bunda berbuat baik kepada orang lain, maka berbuat baik kepada orang lain itu adalah cara Bunda bersyukur atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Berarti Ahilman, seseorang yang disibukkan dengan amal soleh, seseorang yang disibukkan dengan amal kebaikan, berarti dia sedang bersyukur hakikatnya kepada Allah. Iya, Bunda menggunakan jilbab terbaik, menggunakan hijab terbaik, berarti Bunda bersyukur atas nikmat rambut mahkota terbaik bagi perempuan yang diberikan Allah kepada kita. Kita menutupnya, kita menjaganya, karena ini adalah bagian kita bersyukur kepada Allah. Jadi amal perbuatan kebaikan-kebaikan kita itu adalah bagian kita bersyukur kepada Allah. Dan Bunda harus yakin percaya bahwa setiap amal kebaikan kita itu akan dicatat sebagai amal kebaikan yang tentu akan melipat gandakan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah kepada kita? Ada di surat Ibrahim ayat 7 kan?
wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kamu sekalian, jika kamu bersyukur dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk dengan nikmat di situ. Maka apa janji Allah? La azidannakum, maka pasti kami akan tambahkan. Apa yang akan Allah tambahkan? Nikmat untuk merasakan hidup yang bahagia itu. Saya ulangi ya. Jadi nikmat yang ditambahkan itu bukan nikmat kalau kita bersyukur dengan rezeki ditambahin rezekinya, itu hanyalah bagian kecil gitu loh. Tapi nikmatnya adalah Bunda akan merasakan kenikmatan hidup selama menjalani hidup di dunia ini. Gelisahnya berkurang, sedihnya berkurang. Itu nikmat atau bukan? Itu nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Azab itu Bunda bisa dua kan? Bisa azab yang nanti akan kita temukan kalau kita kufur kepada Allah nanti di akhirat, atau azab-azab kecil di dunia. Apa azab-azab kecil itu? Yaitu kecewa, gelisah, sedih, murung, insecure, kan begitu? Merasa kurang. Karena kenapa? Karena kurang syukur. Bunda, kalau hati murung, kalau hati gelisah, gimana? Nikmat nggak hidup? Enggak. Tidak merasakan nikmat dalam hidup. Itu adab-adab kecil yang tanpa sadar mungkin terjadi karena kita kurang bersyukur. Bunda, tidak dimudahkan langkah untuk beramal soleh. Hati-hati Bunda. Itu bisa jadi adab-adab kecil, azab-azab kecil dalam hidup kita. Karena apa Ustadz? Karena kesalahan kita. Apa kesalahan kita? Kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Bunda, bangun di sepertiga malam. Misalnya kita tidur nih, kita dibangunkan jam 3. Kan ada dua sikap ya. Ada orang yang ke kamar mandi, kemudian dia ambil air wudhu, sholat tahajud. Ada. Tapi ada juga sikap yang lain. Dia bangun tapi dia nggak ke kamar mandi. Dia kemudian tarik lagi selimutnya, tidur lagi. Ada nggak kira-kira? Kalau Bunda bangun di sepertiga malam, tetapi tubuh Bunda tidak digerakkan untuk menunaikan sholat tahajud, ada nikmat yang Allah cabut dalam diri kita. Kenapa itu bisa terjadi Ustadz? Kurang bersyukur. Kalau Bunda paham, ketika bangun jam 3 subuh misalnya, bangun dia. Dia langsung ke kamar mandi, dia langsung tahajud. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan amal perbuatan itu melakukan kebaikan atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekarang sudah masuk kategori bersyukur itu atau belum? Menunjukkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dengan kebaikan kita. Dan ketika kita menunaikan kebaikan itu, la azidannakum, pasti Allah akan balas dengan tambahan-tambahan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Bersyukur artinya berterima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Banyak yang kita kasih, banyak kita persembahkan, banyak amal yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan kita dapatkan, kita terima dalam kehidupan kita berupa nikmat itu. Jika hari ini Bunda, kita semua masih belum bisa menikmati setiap skenario kehidupan kita, bisa jadi faktornya karena kita kurang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jika Bunda ingin menikmati hidup, jika ingin belajar menikmati hidup, belajarlah untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikannya. Satu, bersyukur dengan apa? Hati. Belajar ridho, belajar nerima, ya. Belajarlah bahwa
sesuatu yang Allah hadirkan dalam hidup ini pasti yang baik. Pasti baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik untukmu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk untukmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 216. Ahilman, kalau mendapatkan sesuatu dalam hidup, selalu belajar untuk nerima aja. Nerima. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ilmunya kita itu bunda sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Ilmu Allah itu luas. Allah lebih tahu apa yang sedang dan akan terjadi dengan kita. Kita nggak tahu bunda. Kita nggak tahu. Yang sering membuat kita gelisah itu kenapa coba? Karena kita selalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan kita pikirkan saat ini. Itu yang seringkali membuat kita gelisah. Betul nggak? Bunda gelisah dengan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi sudah kita pikirkan saat ini. Padahal yang tahu apa yang akan terjadi itu siapa? Allah. Kita kan tidak tahu. Maka tugas kita apa? Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanyalah sebatas ikhtiar, kemampuan kita. Hasil siapa yang menentukan? Allah. Mohon maaf jika kita sibuk ingin menentukan hasil semaunya kita, bukan semaunya Allah, maka siap-siap kita akan dibuat kecewa ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan hak prerogatifnya Allah bunda. Tugas kita apa? Ikhtiar aja, lakukan saja. Hasil mah ya gimana Allah aja. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Belajar, terima, lapang di hati ini, yakin semua pemberian Allah. Terus gimana Ustadz? Kalau dikasih nikmat sih mungkin kita enjoy aja ya, tenang aja. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyedihkan, apakah kita harus tetap bersyukur? Tetap bunda. Karena kenapa? Badai pasti berlalu. Ujian itu kan nggak terus ujian kan? Pasti ada saatnya selesai ujian itu. Yang membuat kita tidak berhasil menyikapi setiap ujian hidup itu bukan karena ujian hidupnya, tapi karena sikap kita menghadapi ujian itu. Jadi gimana ahilman? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Badai pasti berlalu, hujan pasti reda. Akan ada saat ketika kita hari ini sulit, bisa jadi besok kita akan bahagia. Tenang. Dan yang ketiga, biar kita bisa ridho dan nerima nih, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Percayalah, Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali Allah tahu kemampuan kita. Bun, kalau hari ini bunda merasa beban bunda lebih berat daripada beban orang lain, maka percayalah, karena Allah tahu pundak bunda lebih kuat daripada orang lain. Maka stop, berhenti untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Kenapa bunda yang mendapatkan masalah itu? Karena Allah tahu pundak bunda kuat dibanding orang lain. Kenapa bunda diuji dengan suami bunda? Karena bunda kuat sebagai istri yang bisa menerima suami bunda yang keadaannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang bunda inginkan. Kenapa bunda diuji dengan anak bunda? Karena sesuai dengan kemampuan bunda. Kenapa bunda diuji dengan bisnis, usaha, dagang yang selama ini kita jalani? Karena Allah tahu pundak bunda kuat dan akan semakin kuat kalau di hati kita menerima semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Mulai katakan alhamdulillah. Nikmat hidup ini. Nikmat hidup ini. Bukankah kalau bunda bangun dari tidur kalimatnya alhamdulillah kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bunda habis makan, kalimatnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ya, bunda percayalah banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tapi kita lupa bersyukur mengatakan alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga,
bersyukurlah dengan amal perbuatan kita. Bersyukurlah dengan ibadah kita. Bersyukurlah dengan amal soleh kita. Barang siapa yang mempersembahkan amalan terbaik di hadapan Allah, maka Allah akan balas semua amalan terbaik itu dengan pemberian-pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi jika hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin masih ada yang kurang. Kurang apa? Kurang syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sudah ada, rizkinya sudah ada, tapi kenapa kita belum bisa dapatkan? Bukan belum bisa mendapatkan, kita belum bisa bersyukur mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kadang sesuatu yang berarti itu tidak harus banyak dan besar jumlahnya, tapi sesuatu yang berarti itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita semakin ingat dengan yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang banyak kalau kita belum bisa bersyukur dengan yang sedikit. Maka jika hari ini kita masih diberikan sesuatu apapun itu, seberapa sedikit pun itu, bersyukurlah. Karena setelah kita bersyukur, akan ada kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar yang akan kita dapatkan. Bunda, syukuri keberadaan suami kita di rumah. Kalau bunda bisa bersyukur dengan suami yang ada di rumah, maka Allah akan titipkan kelembutan hati kepada bunda untuk mampu menikmati hari-hari menjadi istri dari suami kita. Bunda punya anak di rumah. Bagaimanapun keadaan anak-anak bunda, syukuri, sayangi. Allah akan membalas semua kebaikan bunda kepada anak-anak bunda itu. Walaupun tidak hari ini, walaupun tidak sekarang, bisa jadi nanti setelah bunda wafat, anak bunda justru akan menjadi anak yang baik dalam kehidupan. Jangan menyumpahi sesuatu dengan kalimat negatif, jangan. Jangan berkata-kata yang buruk, jangan. Jangan menjudge, menghakimi sesuatu dengan sesuatu yang buruk, jangan. Katakan, apa tadi? Alhamdulillah. Berjalanlah dalam kehidupan di dunia ini sebagaimana engkau ingin diperjalankan dalam kehidupan akhirat dengan keadaan yang baik. Siapapun yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan dia dalam hidupnya. Sekarang pertanyaannya, bunda ingin dimuliakan? Pasti. Bunda ingin diistimewakan? Pasti. Sudahkah bunda mengistimewakan Allah dalam kehidupan? Sudahkah bunda mempersembahkan amalan-amalan terbaik, ya khususnya bersyukur di hadapan Allah dengan apa yang kita dapatkan saat ini? Maka yuk, apapun yang kita hari ini dapatkan, jadikan sebagai bentuk dan cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa bersyukur itu? 3 ya. 1, syukur dengan apa? Hati, terima, ridho, lapang. Yang kedua, syukur dengan lisan, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukur dengan apa? Amal perbuatan. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menerima setiap keadaan. Ada orang yang, kata Nabi begini, apabila Allah sedang mencintai hambanya, maka Allah akan menyegerakan ujian kepadanya. Ya, apabila dia ridho dengan ujian itu, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Apabila dia murka, dia benci, dia menyalahkan keadaan itu, maka sesungguhnya kemurkaan Allah untuk dirinya. Berarti untuk semua yang sudah terjadi, terjadilah, tinggal ke depan dijadikan sebagai perbaikan-perbaikan. Belajarlah untuk menikmati hidup ya. Belajarlah untuk apa? Menikmati hidup. Dengan cara apa tadi? Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Insya Allah